anak-anak kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang pidato persuasif. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini ialah KD 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kalian bisa melihat materi pada buku paket bab 2. Nah, anak-anakku, apa itu pidato? Apa sih pengertian pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya kepada orang banyak. Apa itu persuasi? Persuasi berarti membujuk agar seseorang melakukan sesuatu yang kamu sampaikan atau katakan, tetapi tanpa memberikan paksaan atau tekanan untuk melakukan hal tersebut. Nah, dari dua pengertian pidato dan persuasif tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tujuan pidato persuasif. Yang pertama ialah memengaruhi. Teks pidato bersifat persuasif. Teks ingin mengajak pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan. Yang kedua ialah informatif atau memberikan informasi. Artinya, sesuatu yang disampaikan dapat berupa hal baru yang belum diketahui oleh banyak orang. Dan yang ketiga ialah memberikan kesan. Kesan yang diberikan bertujuan untuk memengaruhi pendengar atau pembaca. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama adalah ciri tujuan. Jadi, maksud penulis atau pembicara menyampaikan pidato itu apa? Nah, hal yang dibutuhkan mengapa ada ciri-ciri tujuan adalah agar pidato itu fokus pada materi dan tidak berkembang. Yang kedua ialah ciri materi. Nah, hasil elaborasi dari informasi yang dikumpulkan bukan hanya pemikiran sendiri. Nah, materi yang kamu dapatkan itu bisa dari berbagai macam sumber, tapi tidak hanya oleh pemikiran kalian sendiri. Jadi makanya ketika kalian nanti diberikan tugas membuat sebuah naskah pidato, nah kalian harus mencari referensi dari berbagai macam sumber, seperti itu. Yang ketiga ialah objektif, menggunakan data atau informasi untuk memperkuat hal yang disampaikan. Yang keempat ialah wawasan baru, artinya informasi yang diberikan sebaiknya dapat menambah wawasan atau pengetahuan pembaca. Dan yang kelima ialah simpulan. Jadi sebuah teks pidato yang baik harus merangkum semua materi yang sudah disampaikan. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita belajar tentang ciri-ciri dan tujuan teks pidato, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pidato. Yang pertama yaitu jenis pidato impromptu. Jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Misalnya, ketika kamu menghadiri sebuah acara pertemuan, tiba-tiba kamu atau misalnya orang lain dipanggil untuk menyampaikan pidato, maka pidato yang kamu atau orang lain lakukan tersebut ialah impromptu. Jadi, sebetulnya ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan pidato impromptu ini. Misalnya, keuntungannya bisa mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian, gagasan dan pendapat pembawa pidato datang secara spontan sehingga tampak hidup dan bikin kamu terus berpikir, seperti itu. Yang kedua, yaitu pidato manuskrip. Apa itu pidato manuskrip? Pidato manuskrip ini adalah berpidato dengan menggunakan naskah, gitu ya. Jadi orang yang berpidato ini membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir yang telah disiapkan, seperti itu ya. Jadi
Keuntungannya ya tentu kata-kata yang dipilih pasti bisa lebih baik gitu ya. Kemudian runtut kata-katanya, pernyataannya dapat dihemat gitu ya. Kefasihan bicara dapat dicapai dan diatur. Kemudian juga hal yang menyimpang dapat dihindari. Yang ketiga ialah pidato memoriter. Pidato memoriter merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. Nah, pada pidato jenis ini, yang penting kamu memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalam naskah pidato dengan baik. Tapi ada kekurangannya nih kalau pidato memoriter ya. Misalnya kamu pidatonya kurang lancar, nah kamu bisa jadi ngeblank atau mungkin hilang atau tidak fokus. Nah, itu bisa membuat kamu tidak lancar berpidatonya dan bisa secara monoton begitu ya. Oke, lalu yang keempat ialah pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan, jenis pidato dengan menyiapkan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjang yang dibutuhkan. Selanjutnya, ya, materi tentang bagaimana cara memersuasi. Yang pertama, yaitu melalui pendekatan etika. Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Penyampaian yang dilakukan dengan memperhatikan tutur kata yang sopan dan beretika. Yang kedua ialah pendekatan emosi. Sentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga ialah dengan logika. Logik ya, penyampaian yang disertai dengan pemikiran masuk akal. Nah, cara ini memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contoh kalimatnya, ada pernyataan 1, kalian bisa membaca sendiri kalimatnya, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Pembahasan, pernyataan 1, ini merupakan persuasi dengan menggunakan pendekatan logika karena disertai dengan pemikiran yang masuk akal. Coba pikirkan, jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, yaitu mengajak audiens memikirkan bahwa jutaan hewan kehilangan rumah akibat pohon yang ditebang. Jadi persuasi logika ini juga biasanya memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, pernyataan apa itu? Pernyataan termasuk persuasi etika karena berbicara tentang pembicara itu menyampaikan pernyataan secara halus dan seperti menempatkan diri sebagai audiens juga. Kata kuncinya ialah kita paham. Pembicara seakan juga memahami seperti apa yang dipikirkan oleh banyak orang. Dan yang ketiga, pernyataan tersebut termasuk persuasi emosi karena pembicara secara langsung seperti menyampaikan juga perasaannya terhadap sesuatu hal yang akan timbul. Kata kuncinya mencuri hak anak cucu kita dan ini tidak bermoral. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini tentang pidato persuasi materi KD 3.2. Terima kasih untuk partisipasi kelas 9, bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa setelah ini akan ada tugas di Google Classroom. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.